Seorang pakar dari Israel memberikan peringatan bahwa kota Tel Aviv bisa mengalami kehancuran total jika Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran. Ini menunjukkan adanya kekhawatiran serius dari pihak Israel terhadap potensi eskalasi militer yang dapat berujung pada serangan besar dari Iran. Sebuah malam yang seharusnya tenang di Timur Tengah berubah menjadi lautan api dan ledakan. Di balik langit yang tampak gelap, suara gemuruh rubel dan sirina menggema, menandai babak baru dari konflik yang sudah lama menyimpan bara. Ya, kita sedang berbicara tentang Iran dan Israel, dua negara yang kini berada di ambang perang habis-habisan. Beberapa hari terakhir ketegangan antara keduanya melonjak drastis. Dan tahukah kalian, para pengamat pertahanan mulai cemas karena ada satu kota yang kini disebut-sebut bakal menjadi sasaran utama kehancuran. Tel Aviv, ya. Seorang pakar pertahanan Israel, namanya Dan Perry, muncul di layar televisi dalam sebuah wawancara yang cukup mengguncangkan. Ia berkata, jika situasinya terus seperti ini, bukan tidak mungkin Tel Aviv menjadi kota pertama yang luluh lantak oleh serangan udara Iran. Bukan hanya itu, ia juga menambahkan, jika Iran memutuskan untuk meningkatkan serangan, kondisinya bisa 20 kali lebih buruk dalam hitungan jam. Gila kan? Semua ini bermula saat Israel meluncurkan serangan ke fasilitas militer di wilayah Iran. Teheran tak tinggal diam. Rudal balistik dan drone tempur pun berterbangan menuju langit Israel. Sebagian berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan mereka, tapi beberapa sempat lolos dan menghantam lokasi-lokasi sensitif. Dan seolah belum cukup, Israel membalas lagi. Kali ini sasarannya adalah kota Bandar Abbas, sebuah kota pelabuhan penting di selatan Iran. Malam itu langit kota tersebut berubah seperti pesta kembang api, tapi bukan yang indah, melainkan percikan rudal, suara dentuman, dan cahaya ledakan di kejauhan. Di sana, sistem pertahanan Iran mati-matian mencoba menahan gempuran Israel. Di sisi lain, juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Evi Devrin, muncul dalam konferensi pers dengan wajah serius. Ia mengatakan, kami sedang menyerang fasilitas-fasilitas militer dan nuklir strategis Iran. Saudara-saudara, bayangkan saja, dunia sekarang seperti duduk di atas genteng rumah yang sedang terbakar. Analis militer bilang, jika konflik ini tak diredam secepatnya, bukan hanya Iran dan Israel yang bahkan terlibat, negara-negara sekutu mereka juga bisa terseret, bahkan bisa memicu konflik global. Dan Perry, yang tadi saya sebutkan, mengingatkan, jika Iran benar-benar menembakkan rudal berkapasitas tinggi langsung ke Tel Aviv, dampaknya bisa mencapai level katastrofik. Tidak hanya ribuan nyawa yang terancam, tapi ekonomi dunia pun bisa berantakan. Harga minyak naik, perdagangan kacau, dan ketegangan ideologi semakin meruncing. Kini, dunia hanya bisa berharap. Amerika Serikat, Rusia, dan Cina telah angkat suara. Mereka mendesak kedua pihak untuk duduk bersama, untuk berbicara, sebelum semuanya terlambat. Karena kalau tidak, bukan cuma Tel Aviv atau Bandar Abbas yang akan jadi abu. Bisa jadi, kita semua ikut merasakan dampaknya. Di tengah situasi yang makin tidak terkendali ini, muncul pertanyaan besar. Apakah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Di balik panggung diplomatik yang terlihat tenang, sebenarnya sedang terjadi perlombaan senjata dan pergerakan militer secara diam-diam. Satelit-satelit mata-mata mulai mengorbit lebih intens di atas wilayah konflik. Unit-unit militer siaga tempur di sepanjang perbatasan. Armada laut digeser mendekat, dan di bawah tanah, rudal-rudal jarak jauh disiapkan dengan hening. Pakar geopolitik memperingatkan, ini bukan lagi sekedar adu kekuatan dua negara. Ini bisa menjadi efek domino yang menyeret seluruh kawasan Timur Tengah, bahkan dunia. Negara-negara tetangga mulai gelisah, Lebanon, Suriah, Yordania, semua memantau situasi dengan napas tertahan. Bahkan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi memperkuat pertahanannya, khawatir rudal nyasar atau eskalasi menyebar lebih luas dari yang dibayangkan. Sementara itu masyarakat sipil, mereka hanya bisa berlindung, berdoa, dan berharap. Di Tel Aviv, ribuan warga mulai mengungsi ke tempat-tempat perlindungan bawah tanah. Anak-anak dibawa ke bunker, rumah sakit disulap jadi pos komando darurat. Begitu juga di Iran,
Terutama di kota-kota strategis seperti Isfahan dan Shiraz, warga menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Dan tahukah kalian apa yang paling mengerikan? Ketika dua negara yang memiliki kekuatan militer besar saling serang, selalu ada potensi kehilangan kendali. Dan jika salah satu pihak merasa benar-benar terancam secara eksistensial, maka opsi nuklir bukan lagi sekadar wacana, tapi bisa berubah menjadi kenyataan. Maka tak heran jika Dewan Keamanan PBB akhirnya menggelar sidang darurat tengah malam. Negara-negara besar saling berargumen, siapa yang harus disalahkan, siapa yang harus dihentikan lebih dulu. Tapi saat debat berjalan panas di New York, bom-bom tetap berjatuhan di Timur Tengah. Dunia kita sedang berdiri di tepi jurang, dan yang kita butuhkan sekarang bukan hanya suara keras, tapi keberanian untuk menahan diri. Karena satu tembakan yang salah bisa berarti awal dari perang dunia berikutnya. Namun, apa yang terjadi di Timur Tengah ternyata mulai memantulkan efek kebelahan dunia lain. Di Laut Mediterania, kapal induk milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford sudah berada dalam posisi siaga tempur. Drone-drone pengintai Global Hawk dan Reaper terbang rendah di atas wilayah Suriah dan Irak, mengumpulkan data intelijen dari kedua pihak. Tak mau kalah, Rusia juga mulai mengaktifkan pangkalan militernya di Suriah. Jet-jet tempur Sukhoi 35 terlihat lepas landas membawa rudal udara ke udara. Kremlin mengirim sinyal jelas, jangan coba-coba membawa konflik ini lebih dekat ke wilayah kami. Dan dari timur jauh, Tiongkok diam-diam memperkuat armada lautnya di Laut Arab. Mereka tak menyatakan dukungan secara langsung, tapi langkah militernya menunjukkan bahwa Beijing juga punya kepentingan besar atas stabilitas kawasan. Situasi makin rumit. Di balik layar, dunia intelijen bergerak cepat. CIA, Mossad, dan Pasdaran Iran saling mengintai, membobol sistem, menyabotase komunikasi lawan. Bahkan ada laporan yang menyebutkan bahwa serangan siber besar-besaran telah menghantam pusat-pusat data militer kedua negara. Sistem radar Israel sempat lumpuh selama 4 menit, cukup untuk membuat seluruh Tel Aviv panik. Dan di tengah kekacauan ini, muncul suara-suara yang mulai mengkhawatirkan. Para analis keamanan mulai menyebut satu istilah yang selama ini selalu dihindari, yaitu Mutually Assured Destruction, atau kehancuran bersama yang dijamin. Istilah mengerikan dari era Perang Dingin, di mana dua pihak punya cukup senjata untuk saling memusnahkan dan tetap kalah bersama. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dengan Asia Tenggara? Oh, jangan salah. Walau berada ribuan kilometer dari pusat konflik, dampaknya mulai terasa. Harga minyak melonjak tajam, nilai tukar bergejolak, saham anjlok. Negara-negara pengimpor minyak termasuk Indonesia kini harus bersiap menghadapi inflasi. Bahkan lebih dari itu, ancaman radikalisasi dan instabilitas ideologis bisa menjalar ke seluruh dunia. Konflik Iran dan Israel ini bukan hanya soal politik atau kekuasaan. Ini adalah konflik yang punya akar sejarah, agama, dan harga diri. Dan jika tidak segera dihentikan, bisa menjadi bahan bakar bagi kelompok-kelompok ekstrim di berbagai belahan dunia. Dan di tengah semua itu, masih belum ada tanda bahwa salah satu pihak akan mengalah. Belum ada gencatan senjata, belum ada kompromi. Hanya ada suara ledakan, sirena, dan dunia yang menahan nafas. Jika diplomasi tidak segera berbicara lebih lantang daripada bom dan misil, maka mungkin kita semua sedang menyaksikan bab pertama dari perang besar berikutnya. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.